Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini kita akan belajar produk kreatif kewirausahaan di materi kedua atau di pertemuan kedua. Kita akan membahas poin C dan poin D. Nah, kewirausahaan dalam bidang komputer. Kita kan jurusannya multimedia ya. Karena jurusan multimedia, kita harus lebih mengenal apa aja sih bidang usaha di bidang komputer itu. Nah, saat ini teknologi sangat berkembang dengan pesat. Banyak temuan-temuan, kecanggihan, teknologi terus berkembang. Komputer yang merupakan salah satu alat terhubungnya teknologi-teknologi baru sudah tak asing lagi di kalangan masyarakat. Selain itu, perkembangan komputer juga sangat pesat, dikarenakan tiap tahunnya bahkan tiap bulannya selalu saja ada perangkat komputer yang baru. Baik dari perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Komputer telah menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang ada di seluruh dunia. Segala sesuatu di sekitar kita, saat ini, komputer merupakan sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Sekarang anak sekolah juga membutuhkan komputer atau mungkin bisa menggunakan handphone. Setiap kegiatan membutuhkan komputer seperti dalam proses administrasi, pengiriman data, dokumentasi file, analisis data, multimedia, dan sebagainya. Hal ini dapat kalian jadikan sebagai motivasi untuk membuka suatu usaha di bidang komputer. Karena bidang komputer ini tidak pernah mati, karena selalu ada pelanggannya. Bahkan pelanggannya akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Dulu zamannya Edge sinyal, zamannya 2G, zamannya 3G, zamannya 4G, bahkan sudah ada isu bahkan akan ada sinyal atau teknologi 5G. Terus Intel juga sudah mengeluarkan Core i5, Core i3, pertama Core i5, 7, dan seterusnya itu akan selalu berkembang. Jadi, kalau kalian membuka usaha di bidang komputer itu peluangnya akan semakin banyak. Semakin hari pengguna gadget atau komputer itu semakin tinggi ya. Nah, kendala dalam membangun usaha komputer. Meskipun menjanjikan, keuntungan dan stabilitas usaha yang besar, membangun usaha dalam bidang komputer bukanlah perkara yang mudah. Saat ini, banyak usaha komputer, khususnya yang bergerak di bidang perangkat lunak atau software, mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun demikian, usaha komputer tetap tidak akan mati. Sebagai contoh, Crashpad Project yang memproduksi tablet touchscreen seharga 3 jutaan tiba-tiba gulung tikar. Bahkan mereka dapat meluncurkan sebuah produk, sebelum mereka dapat meluncurkan sebuah produk. Michael Arrington, penanggung jawab Crashpad Project, menyatakan Fashion Garage, perusahaan mitra Crashpad, meskipun gulung tikar, proyek Crashpad masih akan dilanjutkan oleh Fashion Garage, jadi oleh partnernya. Contoh tersebut memang bukti yang mengerikan mengenai turunnya stabilitas usaha komputer. Namun, usaha komputer masih tetap dijalankan. Masih banyak contoh kesuksesan dalam kaitannya dengan usaha komputer, yakni kesuksesan yang terdapat pada produk Flip, The Crumby, dan lain-lain. Namun, apa saja yang menjadi kendala dalam membangun usaha komputer yang bergerak di bidang perangkat keras? Berikut penjelasannya. Yang A. Bisnis perangkat keras komputer memang berat. Mengapa banyak orang menganggap bahwa bisnis perangkat keras komputer adalah bisnis yang berat? Beberapa permasalahan dalam bisnis tersebut membangun perangkat dalam bentuk fisik, bukan sekedar rumus atau algoritma, seperti pada usaha perangkat lunak komputer. Salah satu masalah yang tidak diketahui oleh wirausahawan perangkat keras komputer adalah bahwa mereka harus berurusan dengan fakta bahwa bagian-bagian di dalam perangkat keras dibuat di negara lain. Akibatnya, proses perakitan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perangkat keras komputer memakan waktu yang sangat lama. Seperti dulu, yang sekarang
perusahaan Cosmo itu dulu perusahaan Aiwa. Memang itu bukan bergerak di dalam komputer, tapi pembuatan lampu. Nah, di Aiwa ini hampir seluruhnya bahan baku itu diimpor dari luar. Nah, nanti hasilnya baru digunakan di Indonesia maupun diekspor gitu. Jadi bahan baku utamanya itu bukan dari Indonesia gitu ya. Nah, yang kedua yaitu melawan perusahaan yang lebih besar. Selain adanya halangan dari segi waktu dan biaya, suatu perusahaan perangkat lunak harus menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang lebih besar. Sangat sulit untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan perangkat lunak yang lebih besar, ya, dan memiliki sumber daya yang hampir tak terbatas. Yang ketiga, investor yang tidak sabaran. Investor ini orang lain yang mendanai usaha kita. Dengan segala macam tantangan yang telah dikemukakan, sebelumnya merupakan hal yang tidak mengejutkan bahwa investor akan mendanai perusahaan perangkat keras berskala kecil. Tidak adanya investasi yang cukup menyebabkan perusahaan perangkat keras berskala kecil tidak dapat bekerja dengan baik. Bagaimana mengatasi kendala dalam membangun usaha komputer? Yang pertama, mengembangkan produk tetap. Inovasi dan kreativitas itu diperlukan. Mengembangkan produk dalam bentuk prototype. Prototype itu contoh ya, contoh produk atau dummy gitu. Adalah hal yang menantang. Seorang wirausahaan harus memperkerjakan pegawai-pegawai yang berpengalaman dalam rekayasa perangkat kelas. Salah satu contoh yang dapat menginspirasi adalah kisah James. James Dyson berkata bahwa ia membutuhkan 15 tahun dan 5.127 prototipe untuk dapat membuat perangkat keras yang siap untuk dipasarkan. Jadi, uji cobanya itu sangat banyak. Namun, bagaimana cara untuk mendapatkan biaya yang dapat menutup beban yang telah disebutkan di atas? Anda dapat mencari perusahaan manufaktur yang memiliki produksi yang sama dengan usaha Anda. Anda dapat menukarkan hak atas kekayaan intelektual Anda, yakni perancangan perangkat kelas Anda dengan uang investasi dari perusahaan manufaktur tersebut. Menerapkan proses produksi. Kebanyakan proses produksi perangkat keras sendiri dari dua bagian, yakni bagian elektronik dan bagian bungkus berupa plastik dan metal. Selain itu, dalam proses manufaktur, pembuatan bungkus adalah proses yang memerlukan biaya yang lebih besar dibanding dengan aspek elektronik. Dalam proses manufaktur, produksi bungkus berupa plastik atau metal harus dilakukan dengan injeksi molding. Injeksi molding adalah proses produksi yang sangat mahal. Lalu, bagaimana cara wirausahaan perangkat keras membiayai produksi dengan injeksi molding? Mencari perusahaan manufaktur yang mau menebus biaya injeksi molding yang dilakukan. Jadi, cari investor itu ya. Yang C, mengatur persediaan. Nah, perusahaan juga, terutama perusahaan manufaktur, biasanya meminta agar kita membayar biaya produksi yang sebelumnya proses produksi dilakukan. Itu ya. D. Sekarang, jika usahanya perangkat lunak atau software entrepreneurship, wirausaha perangkat lunak yang lazim dinamakan dengan software entrepreneurship memiliki tatanan-tatanan tersendiri. Mereka tidak dapat disamakan dengan wirausaha jenis lainnya. Pengembangan perangkat lunak pada produk tersebut melibatkan model bisnis, strategi produk, manajemen perseorangan, dan perencanaan pengembangan yang berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur atau pelayanan jasa. Sebagai contoh, di dalam usaha perangkat lunak, penyalinan produk beberapa pun jumlahnya serta memiliki biaya yang sama. Selain itu, terdapat perbedaan yang jelas antara pegawai yang mana pandai dalam membuat perangkat lunak dan pegawai yang berkemampuan biasa-biasa saja. Contohnya, bidang usaha di perangkat lunak itu ada Microsoft, produknya Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Ada Apple, ada Adobe Photoshop, CorelDRAW,
Adobe Reader, dan lain sebagainya. Manfaat berwirausaha di perangkat lunak. A. Penciptaan perangkat lunak, software dengan fitur-fitur terbaru akan mempermudah pendidikan bagi semua orang. Saat ini banyak sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan pembuat perangkat lunak. Perangkat lunak berbentuk aplikasi dapat menjadi media iklan yang dapat menjaga posisi pembuat perangkat lunak di pangsa pasar. Ya, contohnya pendiri Facebook gitu dan lain sebagainya. Jenis usaha perangkat lunak. Adapun dalam bentuk usaha produksi perangkat lunak tersebut diberi lisensi instalasi. Pemberian lisensi ini dimaksud agar mencegah upaya pembajakan oleh pihak lain. Adapun dalam bentuk usaha produksi perangkat keras, keuntungannya biasanya diperoleh dari penjualan meningkatkan versi perangkat lunak. Bentuk usaha perangkat lunak berbentuk pelayanan. Contohnya, bidang teknologi, telekomunikasi, Telkom misalnya, IndiHome, asuransi, Jiwasraya, keuangan, bank, energi, pembangkit listrik misalnya, travel, retail, dan logistik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan SEO? SEO adalah Search Engine Optimization. Adalah salah satu cara bagaimana menaikkan website Anda berada di halaman pertama pencarian Google hingga banyak pengunjung yang datang pada website Anda. Ilmu SEO ini masih jarang yang menguasai, masih terbuka lebar peluang untuk membuat usaha di bidang SEO ini. Apalagi biaya dari SEO ini tergolong mahal, terutama pada website yang memiliki persaingan berat. Tips dalam membangun usaha dalam bidang perangkat lunak. Saat ini, Anda bisa melihat bahwa bisnis perangkat lunak telah naik secara pesat. Pada bulan Maret 2005, menyatakan bahwa pada tahun 2015, Maret 2015, untuk pertama kali lebih dari 50% manajemen hubungan konsumen dipindahkan menjadi SaaS, Software as a Service, perangkat lunak sebagai bentuk pelayanan. Dan mencapai 80%, perangkat lunak akan menguasai dunia. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam menjadi wirausahawan perangkat lunak yang berhasil? Berikut penjelasannya. A. Tetap buat usaha yang sesederhana mungkin. Jadi, jangan mikirin ribet-ribet tapi juga nggak direalisasikan. Usaha perangkat lunak dengan tujuan pelayanan biasanya dibentuk swalayan melayani diri sendiri. Perangkat lunak seperti itu harus menjadi perangkat lunak yang jelas, sederhana, dan intuitif. Yang kedua, memberikan tawaran beberapa paket menarik. Yang ketiga, definisikan ukuran, analisis, tingkatan, dan kontrol. Yang keempat, suburkan suatu ekosistem perangkat lunak. Yang kelima, tawarkan pelayanan profesional yang tepat. Yang keenam, tunjukkan tujuan produk untuk kesuksesan perusahaan. Yang ketujuh, senantiasa memperhatikan dashboard. Yang kedelapan, terapkan insentif. Yang selanjutnya, selalu tekankan pada pertumbuhan. Kesepuluh, yaitu mengetahui cara keuntungan. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan contoh usaha di perangkat keras maupun di perangkat lunak. Nah, di perangkat lunak tadi contohnya itu ada Microsoft, Apple, lalu ada Adobe. Nah, untuk di perangkat keras sendiri banyak, ada Intel, terus pokoknya semua peralatan komputer yang kalian gunakan itu masuk ke dalam perangkat keras. Nah, buat teman-teman silahkan dikerjakan tugasnya. Nanti Ibu tuliskan tugasnya apa saja. Silahkan dikerjakan sesuai deadline. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.